Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan membahas kira-kira bagaimana nih performa Bitcoin selama 1 bulan terakhir, selama 1 kuartal terakhir, dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk bulan depan beserta beberapa bulan berikutnya. Karena kita sudah berada di akhir bulan September ya teman-teman, tidak terasa. Dan kita sudah akan masuk ke kuartal 4 tahun 2023. Selain itu juga ada beberapa analisa mengenai kira-kira top dari bull market berikutnya itu ada di sebelah mana. Itu akan sangat menarik untuk dibahas tentunya, jadi stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,08 triliun dolar atau naik sekitar 1,84%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat semuanya juga dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4% dan menjadikan Tron hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 1,71% menuju 0,0889 dolar. Baru saja 4 tapi tiba-tiba jadi 1 teman-teman. Oke, jadi tidak terus sebagai top performer karena sisanya hanya mengalami kenaikan 0, sekian sampai kurang lebih 1,2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita bakalan perhatikan dan cek dulu kira-kira performa Bitcoin untuk kuartal kali ini dan bulan ini itu seperti apa kira-kira jika kita bandingkan dengan data historisnya. Dimulai dari kuartal dulu atau kuartalan teman-teman. Kalau misalnya kita perhatikan untuk kuartal 3 tahun 2023 ini, kita kemungkinan bakalan closing dalam keadaan merah teman-teman, yaitu adalah minus 11,71%. Sebenarnya secara overall, tahun 2023 bukan tahun terburuk gitu ya untuk Bitcoin karena kuartal 1 kita mengalami kenaikan 71,77%. Kuartal 2 itu plus 7,19% dan baru di kuartal ketiga itu kita mengalami minus 11,71%. Tetapi yang lebih menariknya lagi teman-teman, jika kalian perhatikan secara historis ya dari tahun 2023 hingga 2013, kuartal 4 itu biasanya adalah kuartal yang paling baik jika kita bandingkan dengan beberapa kuartal lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kalian perhatikan di sini kuartal 4 banyak sekali yang hijau terang warnanya teman-teman. Artinya apa? Selain mengalami kenaikan, persentase kenaikannya juga sangat tinggi. Di mana kalau kalian lihat di tahun 2020 168%. Oke. 2017 215%. 2016 58%, 2016 58,17%. Kemudian di tahun 2013 479%. Teman-teman. Mungkin kuartal lainnya juga ada yang hijau terang, tapi tidak sebanyak di kuartal 4. Seperti kuartal 2 misalnya. Yang hijau terang itu cuma ada 2, teman-teman. Oke. Kalau misalnya di kuartal 1 itu ada 3. Sedangkan di kuartal 4 itu ada 1, 2, 3, 4. Yang warna hijaunya udah ngikut ke hijau terang, hampir hijau terang gitu warnanya. Jadi kita bisa simpulkan memang kuartal 4 itu memang biasa kuartal terbaik gitu untuk Bitcoin. Nah, kalau misalnya kita bicara soal bulanan, bulan September sepertinya kita bisa closing dalam keadaan hijau teman-teman. Ya walaupun hijaunya tipis banget ya. Karena kita coba mengalami kenaikan 3,7%. Ya walaupun ini belum closing ya teman-teman, karena kita masih berada di tanggal 30 September. Besok baru akan closing, tapi kemungkinan kita bisa melihat closingnya dalam keadaan hijau gitu ya. Dan juga secara spesifik kalian bisa lihat gitu. Untuk bulanannya, kira-kira bulan terbaik untuk Bitcoin itu di sebelah mana? Maka kita bisa cek summary-nya di bawah di sini, teman-teman. Oke. Dan kalau misalnya kita perhatikan, maka kita akan menemukan bahwa biasanya memang di bulan Oktober, November di sini itu cenderung menjadi bulan yang cukup baik juga untuk Bitcoin terutama. Jadi karena kita udah tahu nih kuartal 4 kan banyak yang hijau terang di sini alias kenaikannya kan cukup signifikan. Nah, spesifiknya bulan berapa gitu yang performanya baik. Maka kita bisa lihat kuartal 4 kan berarti Oktober, November, dan Desember. Dan jika diperhatikan secara spesifik, maka Oktober dan November itu menjadi bulan yang terbaik, teman-teman. Kenapa? Ya kalau kalian perhatikan kenaikannya di Oktober itu rata-rata 2 digit ya banyak. Ada yang 39%, 27%, 47%, 33%, 60,79%.
Ini juga sama, ada yang di November ya, plus 42,95%, ada yang plus 53,48%, ada yang plus 19%, 12%, dan 449%. So, teman-teman, untuk bulan depan kita kemungkinan bisa menghadapi bulan yang cukup baik gitu ya di bulan Oktober, karena secara historis kita memang melihat bulan Oktober itu kebanyakan hijau. Merah pun sebenarnya minusnya nggak banyak. Di antaranya 2018 gitu ya, itu minus 3,83%. 2014 minus 12,95%. Tapi sisanya positif teman-teman, alias sisanya itu mengalami kenaikan. Dan kenaikannya pun hampir semuanya 2 digit. Hanya satu-satunya itu di tahun 2022 hanya naik 1 digit teman-teman, yaitu 5,56%. So, saya cukup excited untuk menyambut bulan Oktober gitu ya. Tentunya harapan kita semua adalah bulan Oktober kembali akan menjadi bulan baik untuk Bitcoin. Kita juga tentunya berharap bahwa kenaikan yang kita lihat berikutnya adalah 2 digit gitu ya, diikuti bulan November mungkin dan Desember, sehingga kembali kita melihat kuartal 4 itu dalam keadaan hijau terang teman-teman. Karena jika kita perhatikan sudah 2 tahun terakhir ya, kita melihat kuartal 4 itu ya walaupun hijau cuma 5,4%, dan bahkan di tahun 2022 kuartal 4-nya itu minus 14,75. Tapi 2020 itu kita mengalami kenaikan 168%, kemudian 2017 itu 215%, bahkan 2013 itu 479,59%. Kita nggak usah muluk-muluk lah sampai angka segini gitu ya, nggak usah sampai 168%, 215%. Kita mengalami kenaikan 40-50% saja sudah happy gitu harusnya. Karena kalau misalnya kita anggap 50% teman-teman, berarti kalau misalnya sekarang 25 ribuan, 50% kenaikannya berarti harusnya membawa kita sudah di atas kembali 30 ribu dolar, di atas 30 ribu gitu ya. So, itu adalah data historis dari performa Bitcoin selama beberapa kuartal terakhir, kemudian beberapa bulan terakhir, dan kita bisa expect harusnya bulan Oktober akan menjadi bulan yang cukup baik jika kita memang mengulangi hal yang sama dengan kita lihat beberapa kali sebelumnya. Oke, so itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bakalan masuk ke pembahasan soal kira-kira kita akan nyentuh kemana nih ketika kita masuk ke top dari bull market berikutnya. Nah, tentunya ada banyak sekali varian analisa yang diberikan oleh berbagai analis gitu ya. Salah satunya datang dari Titan of Crypto. Dia mempunyai sebuah statement yang cukup berani. Dia menyatakan bahwa Bitcoin akan naik ke angka kurang lebih 50 ribu dolar bahkan sebelum halving, teman-teman. Alasannya kenapa? Alasannya juga lagi-lagi adalah data historis, teman-teman. Bahwa dari tahun 2013 hingga sekarang ada sebuah pattern yang terus berulang, di mana kita mendapatkan bull market ketika melewati halving, kemudian masuk ke bear market kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun, oke. Kemudian kita start untuk kembali membentuk cycle bull yang baru menjelang halving. Nah, ketika kita berada di halving, biasanya Bitcoin itu sudah recovery kurang lebih 78% gitu ya, daripada bear market yang sudah dilalui. Dan barulah ketika kita sudah melewati halvingnya, beberapa bulan kemudian kita ke all time high yang baru. Ini tidak hanya terjadi sekali, teman-teman. Di cycle kedua, di sini 2017 hingga 2020, hal yang serupa juga terjadi. Pertama tentunya kita awali dengan bull market selepas halving gitu ya. Kemudian kita masuk ke bear market kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun. Kemudian kita start untuk kembali membentuk cycle baru, membuat awal dari sebuah fase bull market, dan kita juga menyentuh ke area 78,6%. Oke, sebelum halving ya teman-teman. Karena halvingnya di sini, ini adalah garis yang mewakili halving teman-teman. Ini ya, ini. Kita juga menyentuh ke 78,60%. Nah, berangkat dari informasi yang kita dapatkan dari 2 cycle di sini, jika kita akan mengulangi hal yang serupa dengan kita lihat tersebut, maka jika kita recovery 78,6% dari bear market yang sudah kita lalui gitu ya, anggapan atau asumsinya adalah kita sudah menemukan bottom bear market dan sedang berada di fase awal sebuah bull market, maka kita harusnya sedikit banyak akan menyentuh ke angka 50 ribu dolar bahkan sebelum halving terjadi. Oke, 50 ribu dolar berarti kurang lebih 100% kenaikannya dari sini.
Apakah akan terjadi langsung bulan depan? Ya tidak juga teman-teman. Ini perlu waktu mungkin beberapa bulan. Kalau memang benar kita akan nyampe ke area tersebut. Nah, barulah nanti ini tentunya sudah menjadi rahasia umum ya teman-teman. Semuanya mempunyai ekspektasi bahwa kita baru akan menembus ke all time high yang baru ketika kita sudah melewati halving. Halving keempat kapan? Itu di awal tahun 2024 ya teman-teman. Kalau tidak salah di bulan April 2024 kita akan melalui halving. Dan memang secara historis ketika kita melewati halving, itu biasanya beberapa bulan kemudian kita start untuk mendekati all time high dan menembus ke all time high yang baru. Dan kalau kita lihat angkanya di sini, dia beranggapan harusnya ke sekitaran area 190.000 dolar. Jauh lebih tinggi daripada ekspektasi saya. Dan juga ada yang lain juga nih teman-teman, yang juga memberikan pendapatnya gitu. Masing-masing berhak untuk berpendapat, yang menarik akan saya bahas gitu loh. Nah, ini dia memberikan nama Fair Value Channel plus Cycle Tops. Ini juga dia ambil datanya bahkan dari tahun 2011 hingga sekarang. Nah, menurut dia teman-teman, bahwa kita itu mendapatkan sebuah pattern. Ada setiap kali kita membuat sebuah cycle, itu akan ada sebuah channel yang tercipta gitu teman-teman. Caranya bagaimana untuk membuat channelnya? Yaitu adalah dengan menghubungkan beberapa low yang ada di sini, kemudian ditarik menjadi sebuah channel. Nah, maka kita akan ketemu dengan nanti topnya. Tapi cycle top itu biasanya akan ada jebol sedikit di atas atas batas channel di sini. Batas atas channel, sorry. Kalau di cycle tahun 2013-2015, kita bahkan menembus 117% di atas channel topnya di sini. Oke, kalau misalnya cycle berikutnya itu kita menembus kurang lebih 78%. Cycle berikutnya lagi itu menembus 46,46%. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kali ini kita juga akan mampu menembus dari channel top di sini? Oke, ini adalah penjelasannya, di mana dia juga memanfaatkan Fibonacci ya teman-teman, bahwa second retrace point itu di angka 0,236 Fibonacci channel top. First retrace point itu adalah channel bottom, one move below channel. Oke, kemudian kita akan membentuk channelnya di sini, retest as support, cycle tops comes over 100% retrace. Jadi ini mungkin kalian bisa baca sendiri dan mungkin bisa ditelaah sendiri. Tapi pada intinya menurut dia teman-teman, kalau misalnya kita memang akan juga melewati hal yang serupa, maka sebenarnya untuk channel topnya di sini itu harusnya berada kurang lebih di sekitaran area berapa di sini teman-teman? 164.000 dolar teman-teman. Itu menurut dia adalah minimum yang akan kita capai di akhir tahun 2025. Tetapi yang seharusnya terjadi menurut CryptoCon di sini adalah kita nyampenya ke lebih dari 200.000 dolar. Kenapa? Karena memang biasanya kita menembus di atas channel top yang tercipta kemudian di sini. Oke? Dan dia juga berasumsi cukup realistis bahwa penembusan channel topnya tidak lagi sesignifikan yang cycle-cycle sebelumnya. Karena memang kita bisa lihat trennya adalah penembusannya itu secara persentase selalu menurun. Awalnya di sini 117%, di sini 78%, di sini 46%, dan ya di sini mungkin bisa 20 atau mungkin belasan persen. Tapi regardless teman-teman, kalaupun kita tidak menembus dari channel topnya di sini, kita masih melihat ke angka 164.000. Ini juga sedikit lebih tinggi daripada ekspektasi saya. Ekspektasi saya pribadi adalah 100 sampai 150.000 dolar per satu Bitcoin-nya, teman-teman. Oke, bagi saya itulah angka yang cukup realistis untuk dapat kita sentuh di cycle top berikutnya, terutama apabila kita melihat spot Bitcoin ETF itu bakalan di-approve. So, itu adalah beberapa analisa dari beberapa analis tentang cycle top berikutnya, teman-teman. Menurut kalian bagaimana? Apakah kalian mempunyai analisa yang berbeda? Kalian mempunyai target yang berbeda? Silahkan kalian mungkin bisa kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya akan langsung mulai dari 4-hour chart, teman-teman.
So, secara overall sebenarnya tidak ada perubahan yang terlalu banyak yang bisa saya sampaikan di video hari ini secara price action, karena secara overall yang kita lihat di Bitcoin itu masih adalah hal yang serupa, di mana kita breakout dari trendline yang sudah menahan Bitcoin selama berbulan-bulan terakhir, sampai pada akhirnya kita sepertinya mampu untuk breakout di atas area trendline tersebut, dan sekarang sedang melakukan retest dan konsolidasi, teman-teman. Bagi saya ini masih adalah pertanda dari Bitcoin bahwa kita memang akan start untuk kembali membuat high yang baru. Oke. Ini kita anggap sebagai high pertama. Ini kita bisa jadikan sebagai higher low, dan kita dalam proses membentuk high yang baru. Ini adalah ekspektasi saya yang terjadi berikutnya di Bitcoin. Terutama karena teman-teman, kita melihat dollar index itu terus-menerus meroket gitu ya. Tapi Bitcoin itu mampu bertahan dengan baik gitu ya. Kita tidak melihat sell off yang terlalu signifikan, tapi kita justru melihat ada semacam konsolidasi. Nah, saya bisa bayangkan ketika dollar index sudah kembali start untuk terkoreksi cukup dalam, Bitcoin harusnya performanya bakalan baik. Oke. Dan untuk sementara, saya rasa saya masih akan tetap prefer untuk mencari peluang untuk long. Oke. Semakin lama konsolidasi yang kita lihat di atas area ini, semakin memperbesar chance bahwa kita akan kemudian melanjutkan kenaikan, dan justru ini adalah hal yang paling sehat yang bisa kita lihat, teman-teman. Kenapa? Karena semakin lama konsolidasi yang kita lihat, biasanya ketika kita breakout, kita akan mengalami pergerakan yang lebih sustain, gitu, yang terus berlanjut. Sehingga beberapa target berikutnya yang menurut saya bisa kita sentuh di Bitcoin adalah paling dekat ya, teman-teman. Paling dekat itu nanti akan ada di sekitaran area ini. Ini harus kita tembus. Kemudian kita akan menembus di atas area di sini. Next target kita akan nyampe ke sekitaran area 29.500 sampai 30.000 dolar. Jadi ini adalah 3 target yang kemungkinan bisa disentuh oleh Bitcoin. Nah, kalau misalnya kita cari setup dari kurang lebih di sekitaran area di sini, menurut saya cukup make sense. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ukur teman-teman dari segi risk to reward ratio ya, anggap teman-teman longnya kurang lebih di sekitaran area di sini deh, gitu ya, cukup make sense. Kalian memprotek diri kalian katakanlah di bawah area ini. Kalaupun kalian memang pakainya lebar banget stop lossnya gitu ya. Maka kalau yang ini yang kalian ambil, kalian nggak boleh nargetkan ke sini, teman-teman. Karena ini berarti kalian hanya menghasilkan 1,3:1 secara risk to reward. Maka minimal kalian harus nyampe ke sekitaran targetnya ya, 28.200. Karena dari sini itu sudah hampir 3:1. Kalau target terakhir itu sudah kurang lebih 5:1, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah setup yang cukup worth it untuk diambil menurut saya. Nah, ini adalah setup yang tentunya bisa kalian jadikan sebagai salah satu contoh gitu ya. Tidak wajib seperti ini. Kalian yang mungkin lebih konservatif lagi bisa aja menggeser stop loss-nya lebih tinggi, misalnya seperti ini. Tapi kalau misalnya seperti ini, tentunya resiko di mana kalian kesentuh stop loss-nya dan kemudian naik itu lebih tinggi, gitu ya. Kalau memang kalian siap dengan resiko tersebut, silakan. Kalau kalian melakukan hal ini, tentunya dari segi risk to reward ratio itu jatuhnya jauh lebih tinggi lagi. Kalau target terakhir berarti hampir 10:1. Dan kalau ini yang kalian lakukan, maka nyampe ke 27.500 pun kalian sudah mendapatkan risk to reward ratio 2:1, teman-teman. So, ini semuanya tergantung dari profil resiko kalian. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Selama kalian menemukan setup yang baik dengan risk to reward ratio yang signifikan, maka saya rasa itu worth it untuk diambil. So, untuk sementara, karena juga kita berada di hari Sabtu, teman-teman, ya kita mungkin nggak bisa memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi gitu ya, untuk Bitcoin dapat bergerak terlalu jauh. Ya, mungkin untuk weekend ini kita hanya bisa expect dia terus-menerus konsolidasi di sekitaran area di sini, atau membuat konsolidasi yang lebih besar, teman-teman. Mungkin bisa membuat pattern berikutnya, misalnya rectangle, atau mungkin kita akan membentuk semacam ascending triangle, katakanlah. Kemudian bentuknya seperti ini, who knows gitu ya. Ini masih akan terus terdevelop. Saya rasa baru di minggu depan kita akan melihat pergerakan yang lebih sustain ke atas. Tapi untuk gambaran besarnya, saya masih akan cenderung bullish selama 4-hour candle itu masih mampu untuk maintain di atas area 26.700. Kalau kita sudah closing di bawah area tersebut, saya akan skeptis dan kemungkinan tidak akan lagi mencari peluang untuk long. Oke? So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.